Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Natina Moto. Oke guys, sebelumnya ekskavator pindad ya selesai menormalisasi Kali Abang ke arah hilir ya, yakni perbatasan antara kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Nah, setelah selesai, sekarang kembali dikerahkan ekskavator perindapan berwarna oranye ya. Nah, ini melanjutkan normalisasi di Kali Abang sebelumnya, tapi saat ini ekskavatornya melakukan pengerukan ke arah hulu ya, ke arah hulu dari Kali Abang. Nah, yakni di sana itu aliran dari Kali Alinda ya, Kali Alinda yang dipisahkan oleh jalan. Nah, posisi ekskavator sekarang mengeruk di depan pintu air kecil ini guys, sepertinya peninggalan zaman Belanda nih ya. Nah, walaupun ini ekskavatornya berbeda dengan sebelumnya ya, warnanya merah, kalau ini warnanya oranye ya. Sebelumnya ekskavator pindad, sekarang ekskavatornya dari BBWS. Biasa disebut netizen itu ekskavator perindapan. Nah, karena ekskavatornya ini gerakannya lelet guys, kata netizen ya. Ya maklum lah ya, ini udah lama banget ekskavator itu. Kapaknya aja pada bolong. Suaranya juga unik ya kalau ekskavator ini guys, berisik banget. Ekskavator ini dikirim oleh Wali Kota Bekasi ya, guna menanggulangi atau pencegahan banjir yang sering terjadi di wilayah sekitaran utara Bekasi yang masuk wilayah Kota Bekasi guys ya. Sebelumnya ekskavator membuka jalur terlebih dahulu ya. Di sana banyak sekali pohon pisang. Nah, pohon pisang udah ditebang sebagian ya. Nah, memang biasanya kalau di sekitar area pintu air ya, itu di bawahnya atau di kanan kiri ya, di kanan kirinya itu ada tembok seperti turap ya, turap batu kali seperti ini guys. Nah, lalu di bagian bawahnya itu biasanya juga ada batu-batuan juga ya. Makanya di sini di sekitar pintu air itu tidak terlalu dalam, dangkal ya. Berbeda dengan pintu air tambak. Nah, kalau tambak di pintu airnya malah dalam, tapi kalau di kali ya, di pintu airnya biasanya dangkal ya. Karena di bawahnya itu ada seperti apa sih, batu-batuan, batu kali gitu guys ya. Nah, ini banyak sekali sampah-sampah lama yang terpendam di dasar kali ya. Nah, kebanyakan sampah ban tuh, tetapi ini bannya berukuran kecil seperti ban sepeda. Padahal di sini nggak ada tukang sepeda nih. Dari mana asalnya ban-ban sepeda tersebut guys? Ini karena gerakannya lambat ya, kalau kita cepetin ntar repot lagi ya. Biarin lah ya, apa adanya aja guys ya. Kalian menyaksikan gerakan. Wah, ada ban apa itu? Ban Vespa guys. Bannya kecil tapi besar. Nah, kalau untuk ekskavator yang pindad ya, yang warna merah, yang sebelumnya melakukan normalisasi di hilir ya, Kali Abang,
perbatasan sebelum ke kabupaten, saat ini dipindah untuk membuat polder resapan air guys ya. Di PUP ya, itu yang masih masuk wilayah Kota Bekasi guys, jadi ke arah utara. Nanti juga kita akan liput proses pembuatan polder resapan airnya ya, supaya kalian ya, terutama warga yang ada di sekitar Kali Abang Tengah itu mengetahui ya, bahwasannya wali kota juga sedang menjalankan program pencegahan banjir ya, diantaranya menormalisasi kali ya, membuat polder resapan air ya, supaya nantinya ketika musim hujan itu banjir tidak terjadi lagi ya di wilayah ini, atau paling enggak dampak banjirnya itu bisa diminimalisir. Nah, daripada tidak ada gerakan sama sekali ya, hanya diam saja menyaksikan banjir terus datang ya. Nah, ketika banjir baru pada ribut, baru pada gerak-gerak. Nah, ini kan seperti ini guys. Nah, sebelum banjir, sebelum musim hujan kembali datang, nah itu dilakukan pencegahannya. Nah, karena sekarang sudah mau masuk musim kemarau. Nah, ini waktu yang tepat guys ya. Waktu yang tepat untuk melakukan normalisasi ya sungai-sungai yang sebelumnya terjadi pendangkalan parah, apalagi sampai jadi daratan, menyempit, ditutup beton dan lain-lainnya itu guys ya. Nah, kalau dimungkinkan ya, bisa membuat polder, kolam retensi, kolam resapan air ya. KDM juga sedang membuat beberapa waduk tuh ya. Babat lagi tuh. Ini sepadannya memang agak lebar ya. Memang bukan bangunan liar yang berdiri di sana, hanya seperti kebun pisang ya. Jadi ekskavator lebih mudah bergerak ya. Nah, tinggal membabat alas saja, membabat pohon-pohon pisang tersebut, supaya ekskavator bisa bergerak leluasa, maju mundur, mengeruk lumpur, menempatkan lumpur untuk peninggian tanggul. Nah, nanti kita akan lihat nih, lumpurnya di sini tuh ditaruh untuk peninggian tanggul semua atau sebagian diangkut menggunakan dump truck ya. Memang kerukan dari ekskavator ini ya, bakatnya memang kecil ya. Jadi isinya nggak bisa banyak-banyak keruk lumpurnya. Ditambah lagi bagian bawahnya bolong ya, pada gompal bakatnya. Lihatin tuh bodi apa namanya itu ya, kabinnya juga udah pada karatan ekskavatornya. Sering ngadat ini guys, beko ini guys. Nah, mudah-mudahan nggak ngadat lagi ya. Ditemukan apa itu, cowet apa yang ulegan, cowet ya, cowet zaman kerajaan sepertinya tuh, bentuknya agak beda, tinggi dia. Nah, ini ekskavatornya milik BBWS ya. Jadi BBWS ini berada di bawah Kementerian PU.
Kementerian SDA Sumber Daya Air. Ada ikan klepek-klepek tuh, ikan sepat. Kuat dia ya. Berendam di air yang berwarna hitam sudah bercampur dengan sampah dan lumpur ini guys. Ikan sepat. Biasanya cuma ikan sapu-sapu aja yang bertahan. Ya aduk. Helikopter. Nah, kalau di Jakarta itu sungainya lagi gencarnya ditangkepin ikan sapu-sapunya guys. Ya. Jadi lagi gencar banget memburu ikan sapu-sapu. Nah, kalau di Jawa Barat sungainya lagi gencar dinormalisasi. Nah, kalau kata KDM ya, memang pemusnahan ikan sapu-sapu juga bagus ya. Nah, yang lebih bagus lagi, sungainya terlebih dahulu yang dibersihkan, supaya nantinya ikan sapu-sapu nggak betah tinggal di sungai tersebut ya. Karena sapu-sapu itu paling betah tinggal di air yang tercemar, air yang berwarna hitam, yang banyak sampahnya, yang banyak lumpurnya. Itu ikan sapu-sapu betah banget guys. Tapi kalau sungainya itu udah bersih ya, udah kinclong, glowing, udah berwarna hitam, airnya jernih, nggak akan ada lagi ikan sapu-sapu. Pasti dia pada minggat. Nanti yang ada ikan lele, ikan mujair, ikan patin tuh ya. Babat lagi pohon pisang. Menghindari backlight. Ini operatornya namanya kalau nggak salah Bang Ade ya. Nah, kalau kemarin yang bawa pindad itu Mang Tatang. Mang Tatang sekarang bikin folder. Keras kan, ada batu tuh, ada batu apa itu, batu kali biasanya dia. Itu raknya tuh ya sampai penuh sama tanaman liar guys. Ada pohon pace, tanaman pace.
kenapa nggak ditebang nih pohon jambunya nih ya. Nah ini menghalangi pemandangan. Wah, jatuh lagi. Banyak juga botol-botol ya. Untung dia kagak kesemprot guys. Nah, jadi lumpurnya ya ditempatkan di tepi kali untuk meninggikan tanggul ya, supaya tanggulnya lebih tinggi ya. Karena di satu sisi ya, di sebelah sana itu hanya berupa tanggul tanah. Wah, ikan masih banyak banget yang kelepek-kelepek ya. Nah, sedangkan untuk yang di sisi kanan, nah ini sudah diturap ya, diturap batu kali tinggi. Ini karena di sini juga ada jalan ya, nah, jalan umum, supaya jalannya nggak mudah amblas, makanya diturap yang di tepi jalannya gitu. Tapi kalau yang di sana memang belum ya, hanya berupa tanggul tanah. Nah, mudah-mudahan nanti segera dilanjutkan pembuatan turap, baik itu pembuatan turap batu kali ataupun turap beton ya, nah, supaya nggak mudah longsor tanggulnya dan air kalinya tidak mudah meluap. Ngapa kaki? Hah? Kaki ngapa? Jatuh. Terus ini. Oh no. Buat matatang. Oke, berhenti. Nah, lanjut lagi. Bang Ade. Tuh, itu walaupun pintu airnya kecil ya, tapi airnya cukup deras guys, mengalir. Ini sebenarnya difungsikannya ini dulu ya, karena di sini untuk mengairi persawahan atau irigasi ya. Makanya banyak pintu air ya. Tapi sekarang pintu airnya sudah tidak ada ya. Sudah hilang atau diangkat pintu airnya ya. Karena memang sawah-sawah di Bekasi ya, kota Bekasi atau Bekasi memang sudah berkurang jumlahnya. Nah, sehingga pintu air banyak yang dimatikan, sudah tidak berfungsi. Nah, sekarang para petani untuk mengairi persawahan atau pertaniannya menggunakan pompa-pompa air ya, dan selang. Jadi manual guys. Sudah jarang yang langsung
dari pintu air ya. Pintu air dibuka mengalir ke sawah. Ikan banyak banget ikan no. Ikan betok mulu. Ikan betok banyak banget. Ikan betok banyak banget. Itu Pak, banyak Pak tuh Pak tuh. Pinggir. Jangan dono. Banyak banget ikan. Ikan betok gede-gede banget. Ini kali apa? Kali Alinda. Kali Alinda, kali Mang. Abang. Geserin aja pinggir. Nah itu mang. Gede banget Bang itu Mang. Tuh ikan gede banget Bang, jatuh Mang itu Bang. Tuh ya. Ya. Plastik hitam. Kuat ya di air hitam ya ikan betok ya. Ini berarti masih banyak gabusnya ini ya. Ini banyak yang nggak tahu nih. Hah? Ya, banyak yang nggak tahu ini para pemancing di sini ada spot ikan betok. Lanjut lagi. Tadi nanya dulu nih sampahnya taruh di mana, lumpur taruh di mana katanya operator. Kalangan. Guys, ini baru dikeruk sebentar ya, tetapi airnya langsung mengalir sangat deras sekali. Kita coba ngeliat ke sana ya, ke arah hilir ya. Guys ya, kita dari sini nih ya. Ini baru dikeruk sebentar lumpurnya, tapi airnya langsung mengalir sangat deras sekali ya. Apalagi di sana tuh ya. Tapi memang ini kalinya menyempit ya, menyempit jadi daratan, terutama di sisi kanan ya. Nah, di sana tanahnya yang di sana pada turun, mempersempit aliran dari Kali Abang Tengah. Nah, ini hilir dari Kali Alinda ya, tuh daratan ya. Banyak banget pohon pisang, pohon pete tumbuh di aliran kali guys ya. Nah, untung saja nih Pak Wali Kota ngerahin ekskavator, walaupun ekskavatornya pindad ekskavator perindapan yang dikerahkan guys. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala ya normalisasinya sampai selesai ya, supaya nantinya kali ini kembali lebar lagi, kembali dalam lagi, supaya bisa mencegah banjir, supaya air kalinya juga nggak mudah meluap lagi. Mantap pokoknya Pak Wali Kota. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Nanti kita lanjut lagi di video kedua menggunakan pantauan udara atau drone ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.